Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik Ibu. Oke, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, anak-anak semua, apakah ada yang ingin masuk? Tidak. Oke, terima kasih telah hadir dan berpartisipasi di pembelajaran kali ini. Baik semuanya, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi kepada beberapa kelompok. Jadi kalian duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Baik Ibu. Baik anak-anak, untuk pertemuan sekarang, kita review dulu materi sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Reaksi redoks Bu. Betul, kasih aplaus. Nah, redoks itu kan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Kita bahas dari satu-satu nih, kita mengingat kembali. Nah, ketika suatu spesies kimia mengalami oksidasi, suatu spesies kimia itu bagaimana dampaknya dari elektron dan bagaimana terhadap oksigen. Melepaskan elektron dan sandok kedua Bu. Betul, berarti kalau reduksi elektronnya bagaimana dan untuk oksigennya juga bagaimana, ada yang tahu? Kalau Bu, buat elektronnya itu dia bakal ditangkap, tapi kalau di oksigennya nanti dia bakal dilepaskan kalau buat reduksi Bu. Betul, kasih tepuk tangan semuanya. Oke, untuk kali ini, redoks ini akan menjadi dasar dalam pembelajaran elektrokimia pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, Ibu sudah membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Sudah semuanya? Sudah. Baik anak-anak, apakah kalian tahu yang Ibu bagi ini apa? Ibu. Apa? Remote. Ya, mengapa remote itu bisa digunakan tapi tanpa dicolokkan ke penghubung listrik? Oke, baterai Bu. Ya, betul sekali. Jadi, baterai itu termasuk ke dalam penerapan dari redoks. Nah, konsepnya apa? Konsepnya itu sel volta. Nah, sel volta ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, anak-anak semua, kita masuk ke kegiatan 1. Buka ya LKPD-nya. Nah, untuk kegiatan 1 ini, kita akan mencari tahu tentang apa itu sel volta, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana komponen-komponen yang ada di sel volta. Baik, secara berkelompok kalian diskusikan apa itu sel volta. Untuk sumber belajarnya, Ibu bebaskan mencari di berbagai sumber seperti internet, dan di LKPD sudah Ibu cantumkan dari buku sumber. Jadi anak-anak juga bisa mencari dari sumber yang lain. Oke anak-anak semua, sudah paham kan mengenai sel volta dan bagaimana mekanismenya? Untuk pembelajaran kali ini, Ibu memberikan suatu permasalahan, yaitu mengenai baterai kering. Jadi anak-anak, itu kalian bisa baca di LKPD masing-masing. Permasalahannya yaitu, jika ada dua pasangan elektroda, yaitu Zn dan Ag, yang kedua yaitu Pp dan Cu, manakah dari identifikasi untuk pasangan yang paling efektif digunakan jika itu digunakan untuk membuat suatu baterai? Bisa didiskusikan bersama kelompok kalian. Nah, sebelumnya Ibu punya satu video untuk kalian saksikan bagaimana proses pembuatan baterai kering di sana industri. Silahkan ditonton terlebih dahulu. Dari saya, Zn serta elektrolit, lantai atau bahan yang memungkinkan akan ion. Saat baterai digunakan, terjadi reaksi kimia di antara anoda dan katoda. Zn yang menawar oksidasi dan melepaskan elektron. Reaksi redoks terjadi di mana sel mengalami oksidasi, kehilangan elektron, dan Baik anak-anak semua, kita masuk ke permasalahan apa saja yang perlu diselesaikan untuk setiap kelompok. Nah, setiap kelompok itu harus mendiskusikan mengenai katoda dan anoda yang ada di dalam baterai tersebut. Kemudian, tentukan arah aliran elektron dari katoda atau anoda yang benar, kemudian melewati apa. Terus yang ketiga, kalian harus tuliskan notasi selnya. Nah, dikerjakan sesuai dengan LKPD masing-masing dan kelompok masing-masing. Baik, untuk setiap kelompok, apakah ada kesulitan terkait penyelidikan dari pasangan elektroda yang tepat dan yang efisien untuk digunakan dalam rancangan baterai kalian masing-masing? Tidak Ibu. Setelah kalian menghitung potensial masing-masing pasangan elektroda itu, yang menurut kalian efektif, kalian gambar sketsa rancangan dari sel volta tersebut. Kemudian jelaskan di mana keterangan anodanya, katodanya, terus jembatan garamnya itu di mana. Kalian juga bisa mencari jembatan garam yang menggunakan itu senyawa apa saja, bisa dicari di internet untuk baterai kering itu apa saja. Jadi bisa digunakan semuanya, tidak dibatasi. Oke anak-anak, apakah sudah selesai semuanya Sudah. membuat sketsa dan keterangannya? Sudah. Setiap kelompok wajib mempresentasikan ke depan untuk hasil diskusi kalian masing-masing. Kita mulai dari kelompok yang pertama, silahkan maju. Nah, kita bisa simpulkan dari diskusi kita bahwa dalam suatu sel itu terdapat elektroda yang terdiri dari katoda dan anoda. Apa sih yang terjadi di anoda dan apa sih yang terjadi di katoda? Ada yang bisa menjawab? Oke, untuk yang terjadi di anoda itu reaksi oksidasi, di mana oksidasi itu melepas elektron. Kemudian untuk yang anoda itu, untuk yang katoda itu terjadi reduksi. Untuk selanjutnya, apa fungsi dari jembatan garam? Jembatan garam itu berfungsi untuk menetralisir dan sebagai penghubung antara dua kompartemen dari sel volta tersebut. Jadi tetap bisa memalingkan elektron dengan secara terus-menerus. Dan bagaimana cara menghitung SL-nya? Kita bisa menghitung dengan rumus SL dari katoda dikurangi dengan SL dari anoda. Baik, setelah presentasi selesai, kita masuk ke
asesmen formatif. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, kalian wajib mengerjakan soal yang sudah ujikan. Kalian bisa cek WA group untuk menginput jawaban dari pertanyaan yang ada di AKPD. Pertanyaan dikerjakan secara kelompok, berdiskusi tiap anggotanya, kemudian bisa disubmit sebelum pertemuan diakhiri. Sekian pertemuan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dari Ibu, saya Ibu Ahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik Ibu. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, anak-anak semua, apakah ada yang ingin masuk? Tidak. Oke, terima kasih telah hadir dan berpartisipasi di pembelajaran kali ini. Baik semuanya, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan membagi kepada beberapa kelompok. Jadi kalian duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Baik Ibu. Siap. Baik anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kebalikan dari konsep yang sebelumnya, itu self volta. Oke, apabila self volta itu berasal dari reaksi kimia dan menghasilkan listrik atau dari energi kimia berubah menjadi listrik, apabila diubah dari listrik menjadi kimia, apakah bisa? Bisa Ibu. Contohnya di kehidupan sehari-hari terkait penyembuhan logam, di mana logam, melapisi suatu logam itu dapat menggunakan teknik caranya yaitu disepung dengan cara dialiri arus listrik, sehingga akan terjadi reaksi redoks di dalam suatu sel tersebut. Sel itu dinamakan sel elektrolisis. Baik, sebelumnya Ibu akan menampilkan video terkait mekanisme penyembuhan logam atau pelapisan logam dan bagaimana penerapannya di industri pelapisan sendok dengan aluminium dengan emas ataupun perak. Silakan disaksikan. Oke, untuk mencari materi terkait elektrolisis dan bagaimana mekanisme serta komponen-komponen yang ada di sel elektrolisis itu, anak-anak semua didiskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Bagaimana elektrolisis itu bekerja dan mekanismenya serta komponen-komponennya. Silakan bentuk kelompok. Oke, pada diskusi kali ini, yang pertama kita akan menyelidiki terkait elektroda. Di dalam suatu sel elektrokimia tentunya ada dua elektroda, anoda dan anoda. Kalian harus menentukan nih, mana katodanya, mana anodanya. Kemudian bagaimana reaksi terjadi di masing-masing katodanya itu. Kemudian kalian perlu memasukkan ke dalam perhitungannya yang dengan data yang telah diketahui. Kemudian dihitung dan dianalisis berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk melapisi satu sendok. Nah, untuk perhitungan terkait penyembuhan sendok itu kalian bisa menggunakan hukum Faraday 1. Nah, untuk yang perhitungan kedua terkait penyelidikan berat ekuivalen zat lain, di sini zat lainnya yaitu nikel. Namun nikel ini tidak disarankan untuk dibuat dalam peralatan konsumsi atau makanan. Kita gunakan ini sebagai ilustrasi dan belajar saja ya anak-anak. Terus untuk apabila perak ini digantikan dengan nikel, itu berapa sih massa nikel yang dibutuhkan? Nah, dengan arus yang sama kita menggunakan hukum Faraday yang kedua. Bisa kalian lihat di AKPD-nya masing-masing dan diisi sesuai dengan instruksinya. Oke anak-anak semua, hasil dari diskusi kelompok masing-masing dituliskan pada AKPD kemudian bisa dipresentasikan. Mulai dari kelompok pertama bisa maju terlebih dahulu. Baik Ibu. Oke anak-anak semua, kita simpulkan bersama-sama bahwa sel elektrolisis itu dapat mengubah reaksi, dapat mengubah energi listrik menjadi suatu reaksi kimia. Dapat kita lihat bahwa pada penerapan penyembuhan sendok. Nah, untuk sendoknya kita letakkan di bagian katoda, di mana sendok yang terbuat dari besi ini dihubungkan ke kutub negatif. Kemudian ada anoda yang dihubungkan dengan elektroda perak, sehingga elektroda perak ini akan menghasilkan reaksi oksidasi di mana Ag akan dioksidasi menjadi Ag+, di mana Ag+ ini akan menempel kepada si sendok ini dan sendok dapat terlapisi dengan sempurna. Oke anak-anak semuanya, untuk sebelum akhiri pertemuan kali ini kita laksanakan tes formatif terlebih dahulu ya. Kalian bisa buka HP kalian, buka WA group, klik form yang udah Ibu bagikan. Jawaban dari pertanyaan formatif kali ini bisa kalian ketik di Google Form tersebut. Ada 5 soal, kalian kerjakan secara berkelompok. Oke anak-anak semua, sebelum kita bubarkan kelas pada hari ini, kita isi penilaian diri terlebih dahulu secara individu ya. Penilaian dirinya bisa kalian buka di AKPD, namun untuk pengisiannya masing-masing tiap individu. Jadi kita gunakan aplikasi Y-Ground by Basis. Kalian bisa buka aplikasinya di HP kalian masing-masing. Nanti kodenya Ibu bagikan. Pencet tulisannya, itu ya. Soalnya Ya apa? Nanti aku nyetir ini. Ya terserah aja apa. Anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri, ini mau tanya terlebih dahulu perbedaan dari
sel volta dan sel elektrolisis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sel volta itu perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik yang dapat kita gunakan, sedangkan untuk sel elektrolisis itu perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Sekian pertemuan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dari Ibu, saya Ibu Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.